Profil sarang singa kelompok baru pejuang Palestina yang ditakuti Israel. Kelompok pejuang Palestina bersenjata Lion's Den atau sarang singa adalah salah satu tantangan berbahaya yang saat ini dihadapi Israel. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Studi Palestina di Pusat Studi Timur Tengah dan Afrika, Moshe Dayan, Michel Milstein. Kelompok itu tampaknya dibentuk pada bulan Agustus oleh mantan anggota berbagai faksi Palestina. Michel Milstein menunjukkan sebagian besar anggota kelompok baru itu lahir 20 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa mereka tidak mengingat intifada kedua Al-Aqsa seperti ayah mereka. Memang pemuda ini adalah aktor utama dalam intifada 7 tahun yang lalu. Sekarang setelah mereka dewasa, mereka telah pindah, mereka membawa senjata api dan membentuk kelompok lokal berdasarkan kenalan pribadi mereka. Milstein mencatat para pemuda ini tidak memiliki afiliasi dengan partai politik di Palestina. Internetlah yang memberi mereka ruang eksistensial. Namun meskipun jumlah anggotanya sangat sedikit, kelompok ini memiliki dampak yang sangat luas di jalan Palestina, terutama di kalangan anak muda. Salah satu pemimpinnya adalah Ibrahim Al-Nabulsi. Dia terkait dengan gerakan Fatah dan merupakan putra dari anggota Badan Keamanan Perlindungan Otoritas Palestina. Menurut Milstein, sarang singa menimbulkan 3 tantangan bagi Israel, terus merugikan pasukan pendudukan dan pemukim Israel, tidak memiliki koneksi organisasi, dan ancaman paling berbahaya adalah kemungkinan Hamas mensponsori kelompok tersebut di mana otoritas Palestina tampaknya mulai mengambil tindakan. Berbicara kepada All Israel News, Milstein menyatakan kekhawatirannya bahwa fenomena perlawanan ini mungkin pindah ke kota campuran Israel. Saat ini situasinya cukup terbatas di bagian utara tepi barat dan semua jenis sel independen. Tapi saya pikir 2 atau 3 hari terakhir telah menunjukkan potensi konflik ini menyebar ke tempat lain, di dalam dan di luar tepi barat, ungkap dia. Tepi barat bangkit, Aren al-Assad, kelompok baru yang buat Israel takut. Kelompok perlawanan Palestina baru di tepi barat bernama Aren al-Aswad telah membuat rezim Zionis ketakutan karena operasi mereka yang dilakukan terus-menerus di malam hari terhadap para Zionis. Dikutip stasiun televisi Al Jazeera, penduduk kota Nablus dan kota lain di tepi barat dalam beberapa hari ini terbangun dari tidur karena sejumlah peristiwa baru, dan sebuah kelompok bernama Aren al-Aswad telah mengejutkan semua. Kelompok ini melancarkan perlawanan bersenjata dan menembaki para tentara rezim Zionis serta mengumumkan bertanggung jawab atas operasi bersenjata terhadap pasukan penjajah dan pemukim Zionis. Kelompok Aren al-Aswad mengumumkan keberadaan mereka dengan melancarkan serangan bersenjata semacam itu. Kelompok perlawanan baru beranggotakan puluhan pejuang Palestina bersenjata ini menjadikan kota Nablus sebagai markasnya dan menyerang pasukan serta pemukim Zionis dimanapun dan dalam kondisi apapun. Benih perlawanan di Nablus semakin besar di awal tahun 2022 setelah sejumlah tentara Zionis terpaksa meninggalkan Jenin dan kamp pengungsian warga Palestina yang disebut mereka sebagai sarang tawon. Rudal Palestina bisa menghancurkan Israel dalam waktu kurang dari 5 menit saja, begini kehebatannya. Rudal Palestina menghancurkan daerah yang diduduki oleh rezim Zionis hanya dalam beberapa menit jika terjadi konfrontasi militer baru antara pejuang Hamas dan penjajah Israel. Hal ini disampaikan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah. Selama 74 tahun terakhir Lebanon bersimpati kepada Palestina. Hari ini kita melihat pembebasan Masjid Al-Aqsa karena kita berada di era kemenangan dan pembangunan yang arahnya ditentukan oleh negara kita dan perlawanan kita, ungkapnya. Dia kemudian merenungkan pengepungan Israel di jalur Gaza dengan mengatakan Gaza berada di bawah blokade darat, udara, dan laut tetapi menggunakan pedang.
atau Operasi Al-Quds melawan penjajah dan menggunakan pedang itu bersiap-siap untuk serangan strategis dengan Israel. Menandai perkembangan strategis dalam konfrontasi Palestina dengan rezim penjajah, Haniyah mengatakan Israel menggunakan senjata mereka secara maksimal tetapi menjadi sasaran serangan rudal oleh pejuang Brigade Al-Qassam dan perlawanan yang berbasis di Gaza. Jika ada perang dengan Israel di masa yang akan datang nantinya, seperti bentrokan yang terjadi dengan Jihad Islam Palestina, 150 rudal akan menghancurkan rezim Zionis dalam waktu kurang dari 5 menit, kata pejabat itu. Haniyah juga mengatakan dan juga menekankan bahwa Zionis dan pemukim Israel tidak memiliki tempat di Al-Quds dan Al-Aqsa dengan mengatakan bahwa milisi pejuang akan menghancurkan impian mereka sendiri. Perkembangan terakhir terjadi sehari setelah Haniyah mengecam normalisasi hubungan antara Israel dan negara yang lain sebagai hal yang sangat berbahaya. Ia menekankan bahwa perlawanan sengit adalah satu-satunya pilihan strategis untuk pendudukan Israel dan memberinya pelajaran. Pernyataan muncul setelah Menteri Perang Israel mengusulkan pembentukan front militer regional pimpinan Amerika Serikat melawan Iran yang menampilkan Tel Aviv dan sekutu Arabnya berbicara pada hari Selasa, merujuk pada kerjasama militer rezim Israel dengan beberapa negara Arab Teluk Persia serta negara lainnya dengan mengatakan ada upaya untuk memperluas kerjasama ini. Salah satu pemimpinnya adalah Ibrahim Al-Nabulsi. Dia terkait dengan gerakan Fatah dan merupakan putra dari anggota Badan Keamanan Perlindungan Otoritas Palestina. Menurut Milstein, sarang singa menimbulkan 3 tantangan bagi Israel, terus merugikan pasukan pendudukan dan pemukim Israel, tidak memiliki koneksi organisasi, dan ancaman paling berbahaya adalah kemungkinan Hamas mensponsori kelompok tersebut di mana otoritas Palestina tampaknya mulai mengambil tindakan. Berbicara kepada All Israel News, Milstein menyatakan kekhawatirannya bahwa fenomena perlawanan ini mungkin pindah ke kota campuran Israel. Saat ini situasinya cukup terbatas di bagian utara tepi barat dan semua jenis sel independen. Tapi saya pikir 2 atau 3 hari terakhir telah menunjukkan potensi konflik ini menyebar ke tempat lain, di dalam dan di luar tepi barat, ungkap dia.